Kasih. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat serta salam kita curahkan kepada haribaan arwahul muqaddasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa salam hormat, salam takdim setinggi-tingginya, sehalus-halusnya kepada haribaan ayahanda guru mursyid yang senantiasa membimbing kolbu kita. Baik, ketemu lagi dengan saya, bocah biasa-biasa saja, dan kebetulan di malam ini saya dari Surabaya. Tadi sempat datang ke acara yang diadakan Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah di Jepara, dan alhamdulillah acaranya spektakuler, memuaskan bagi saya yang kalangan milenial, dan tercurahkan sepenuhnya untuk saya pribadi. Dan kebetulan dari Jepara ini saya bertamu kepada saudara Pati, dan beliau memiliki channel Bakul Uya, Bahas Makrifat. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Habib, monggo. Perkenalkan, nama saya Mu'alim, saya asli Pati, saya pemilik akun Bakul Uyah Bahas Makrifat. Mungkin perkenalkannya seperti itu saja, Bang. Oke, jadi karena ini sesinya cuma hanya ngopi santai di kediamannya Habib Mu'alim Pati, jadi ini ada pertanyaan untuk jenengan, Beb. Kok bisa seorang bakul, ya, bakul kan ibaratnya orang pasaran lah ya, orang pasar, bisa membahas makrifat, padahal saya pribadi orang pasar juga dulu, cuman gak ada orang yang membahas itu makrifat, gak ada, dan yang dibahas itu kebanyakan dagangan. Nah, kok bisa sampean bisa membahas makrifat, terus ya berkecimpungan dengan Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah ini, ya. Gimana itu, Beb? Mohon dijelaskan. Siap. Maaf ya, gini awal mulanya, Bang. Saya itu awal mulanya berkecimpung di dunia makrifat ya, khususnya di tarekat Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara itu. Awal mulanya begini, saya itu dulu malah seneng pelaku klonik, sakti-saktian, seneng mainan jin ibaratnya. Puasa. Banyak itu gaman-gaman, cerita-cerita saya banyak itu. Tapi kok tak pikir-pikir iki arep anggo apa ibaratnya. Dan saya itu membuka Facebook awalnya. Ada uraian seorang ulama yang bunyinya seperti ini. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Seperti itu. Yang kedua, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Itu seketika itu buyar pikiran saya, Bang. Asli itu. Iya. Gak bisa tidur berarti. Gak bisa tidur saya itu. Saya telusuri, ternyata setelah saya buka Facebooknya itu, ternyata uraiannya luar biasa semua. Sangat ilmiah. Sangat bagus sekali itu. Sampai otak saya itu mau jebol ibaratnya, bisa dikatakan seperti itu. Kapasitas tidak memadai gitu. Iya. Sampai saya tuh mikir, wah berarti selama ini tuh ibadah saya itu cuma ngikut lambang. Nah, di situ saya telusuri terus, dan saya bertemulah tadi dengan guru itu tadi, yang sekarang menjadi guru kita yang mulia itu.
Ternyata di situ banyak kalam-kalam Allah yang ditafsirkan oleh beliau itu. Terutama ini tentang masalah hubungan kita dengan Allah itu harus bagaimana. Komplit di situ, Bang. Lalu saya menelpon beliau, Pak, kenalkan saya Mualim dari Pati, saya ingin masuk ke sekolah ini. Ternyata dengan itu beliau menjawab, silakan hubungi admin terdekat. Waktu itu adminnya adalah di Pak Yai Nur Husain Kudus. Ya. Saya langsung menemui beliau saat itu juga. Tidak saya tunda, mumpung hati kerentak gitu ya. Iya. Nah situ, wah masuk sini ada proses seperti ini. Nah harus baiat. Nah, siap Pak, saya mau baiat. Nah disitulah saya baiat, saya masuk tarekat ini. Nah ternyata di situ itu tentang pemahaman saya yang dulu itu jauh sekali, Bang. Yang saya alami tentang planet-planet yang tak kira makrifat itu malah alam bawah sadar dimensi rendah, tidak bisa tersambung dengan Allah, malah menjauh gitu. Di situ saya baru sadar, Masya Allah, ternyata seperti ini. Dan saya mengikuti beliau terus itu tentang kajian-kajiannya. Di sini tuh ilmunya itu bukan cuma sekedar teori, harus dipraktekkan, harus hakul yakin. Iya. Nah, walaupun saya bakul uyah, Bang, seperti yang jenengan paparkan tadi, itu malah sangat berhubungan. Nah disitulah nanti akan ada apa? Berarti sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu saya temukan di sini, Bang. Jawabannya ya. Iya. Ini ya pengalaman ya. Teman-teman saya itu banyak ya yang sholat berjamaah ini, tapi kenyataannya, realitanya kan sholat mencegah perbuatan mungkar, tapi kenyataannya beliau masih suka judi, suka mabuk. Benar. Nah, apa itu yang dimaksud perbuatan keji dan mungkar seperti itu? Ternyata saya menemukannya itu di sini, benar-benar. Di sini tuh saya bisa disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di syahadat pun saya bisa bersaksi secara real ya. Secara real, bukan cuman kalau yang ucapan. Nah, yang sebelum masuk sekolah sini kan syahadat saya kan ngikut-ngikut ucap, gak ada yang disaksikan. Di sini ada, Bang. Di tarekat ini asli itu. Sholat pun saya tidak melambiar seperti yang dulu. Waktu belum masuk sini kan sholat saya ingat dagangan saya terus. Ngambang ya. Pikirannya kemana-mana begitu. Kalau sudah masuk sini fokus, Bang, ya bisa. Ya itu yang saya ingat, Allah. Nah seperti itu. Pasti pemirsa ini bingung. Kok Allah bisa diingat itu? Nah, kalau penasaran masuk sini saja. Bagi pemirsa, kalau sudah menonton, jangan ditonton hanya sekedar kulitnya saja, dan isinya mohon dicerna agar kalian itu dapat petunjuk. Mungkin ya siapa tahu dikehendaki ya, alhamdulillah. Jadi ya begitu. Nah ini, Bang, tak lanjutkan ya. Masalah syahadat tadi, kalau di kalangan umum syahadat itu cuma sebatas jasmani, syariat ya. Tapi di sini kita itu syahadat secara rohani. Kalau rohaninya syahadat, otomatis kan jasmaninya ngikut, Bang. Benar. Itu ternyata apa? Syahadat itu baiat itu, Bang. Baiat baru kita bisa dikatakan beriman, karena baiat apa? Kita namanya nur iman dan nur kitab. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Saya pernah membacanya itu tentang pengakuan Badui, Bang. Waktu itu Badui yang mengaku, nggak tahu saya surat apa, lupa itu. Intinya Badui mengaku Arab Badui mengaku beriman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saksikanlah aku beriman kepadamu. Jawab Rasulullah apa? Belum, kamu belum beriman, karena iman belum masuk ke dalam kolbumu. Itu jelas-jelas Badui berhadapan dengan Rasulullah waktu itu. Di zamannya itu, berhadapan dengan Nabi Muhammad. Apalagi
Saya yang beda 1400 tahun kurang lebih. Miris Apa sekali. bisa tiba-tiba saya ngaku beriman, Bang? Gak mungkin. Nah, Impossible itu. nah seperti itu. Kalau di sekolah ini gua bilang, Bang, ilmiah. Bisa dinalar. Nah, sholat pun ada yang diingat. Nah, akan ada dalam surat ini wajah tu wajah Ya, aku hadapkan wajahku, wajah yang menciptakan langit dan bumi, gitu ya. Itu ada di sini semua itu. Nah, kembali lagi ke tentang bakuluyah. Kok bisa bakuluyah bermanfaat? Nah, itu tadi karena pengennya saya mengenal Tuhan tadi, Bang. Saya itu sebenarnya sudah pindah-pindah guru. Dari guru ini itu isinya ya mentok-mentoknya kesaktian dari ini. Cuman sebatas syariat juga. Sedang masalah rohani itu nggak ada yang menjelaskan sama sekali. Padahal untuk mencapai yang maha rohani itu harus pakai rohani juga, toh. Benar. Ya itu sebenarnya diri kita itu bukan hanya sekedar jasmani. Ada ayat yang di Al-Quran itu kalau nggak salah itu asad lah. Iya. Ayat 72 kalau nggak salah. Kutiupkan ruh. Nah, sebagian kutiupkan ruh, maka kau harus bersujud kepadaku. Itu Tuhan sendiri, ayat Quran. Tapi kita secara nalar ilmiah, kita mengkaji Quran itu bukan hanya sekedar di artinya saja, tapi ada kalam kodim yang yang tersirat dan tersurat itu ada. Jadi ya kita harus mengkaji. Jadi ya berarti diri kita ini bukan jasmani ini. Diri kita itu sebenarnya ya ruh. Awalnya ya gitu. Bener itu untuk membaca yang kalam kodim itu tadi, Bang. Sangat sulit kalau orang belum ditanamkan nur iman dan nur kitab loh, kitab kodim ya dimaksud loh. Gak mungkin gatuk, tidak mungkin menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Seperti itu. Ya hubungannya lagi dengan itu saya jadi ibaratnya terbimbing, walaupun dalam urusan dunia dan akhirat itu terbimbing setelah masuk sini itu urusan saya dagang ya dagang dengan tadi tetap di jalan Tuhan lah, ya selalu ingat Tuhan. Berarti kan kadang dagang ada yang mengurangi timbangan, Bang, ada yang berarti main manipulasi lah. Benar. Tapi setelah saya dibaiat, saya masuk ke tarekat sini itu tadi itu nggak bakal terjadi, Bang, karena saya tuh merasa ada yang mengawasi terus itu. Benar. Setiap ada CCTV gitu. Ada CCTV-nya di mana-mana itu. Seperti itu yang tak alami. Ya itulah pengalaman saya, Bang, masuk sekolah ini itu tadi. Ya bukan berarti seorang bakul uyah, seorang bakul apa sajalah, seorang pemulung atau apa nggak bisa bermakrifat. Bisa saja jika Tuhan menghendaki dan ada kemauan untuk mencari jati diri dan mencari Tuhannya tadi itu. Sebab ayatnya juga ada tuh. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak akan merubahnya sendiri. Jadi ya intinya jadi harus niat dalam hati kita juga. Tapi akan tetapi ketika sudah niat harus kita bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar niat. Nanti keburu disamber oleh iblis, setan yang ada itu pasti membisiki ojo run pasti. Sebab mau mengurusi urusan Tuhan ya pasti akan seperti itu. Lawang pilihannya cuma satu, kalau nggak beserta Tuhan. Nah itu yang miris, beserta setan. Cuman itu nggak ada yang lain. Apakah kita sudah beserta Tuhan? Nah pertanyaannya itu jawab sendiri ya. Coba dipikir secara nalar aja, logis, harus ilmiah dan amalia, bisa kau praktekkan lo ya. Jangan hanya sekedar mikir ngalor ngidul, orang ono jebuse akhirnya blunder awake dhewe, ora gathuk nak Gusti Allah malah menjauhi Gusti Allah. Seperti tadi ya, saya malah ke kesaktian seperti itu ya. Itu malah
terbawa alam bawah sadar itu, Beb. Ini ada pesan-pesan buat itu Boleh, penggemar YouTube apa bocah biasa-biasa saja ya. boleh, silakan sampaikan, Beb. Saudara-saudaraku semua, marilah dan temukanlah guru yang bisa membimbingmu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guru rohani, guru waris, guru mursyid, dan seperti itu. Tapi yang asli ya, karena kalau ada yang asli pasti ada yang ngaku-ngaku. Benar, banyak malah. Nah, adanya cuma di sini, di tarekat ini. Tanpa itu, Zong, jangan harap kau sampai kepada Tuhan. Bagaimana nasibmu kalau kamu tidak bisa tersambung dengan Tuhan? Sia-sia ibadahmu. Ngambang. Mungkin begitu tentang pengalaman saya, Bang. Mungkin karena waktu sudah malam juga ya, kita akhiri ya, walaupun kita hanya sebatas ngopi santai, walaupun lucu-lucuan, tapi agak ada isinya di balik lucu-lucuan itu. Makanya dari itu pemirsa yang di channel Bocah Sabiasa ini ya mohon untuk dikaji secara nalar ilmiah dan bisa kamu buktikan sendiri. Mungkin cukup ya, sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang ya. Oke, hatur nuhun.